Halo semua, kembali di channelnya Chef MZ. Kali ini teman-teman yang akan saya bahas masih seputar resiko-resiko ketika telat bayar lebih dari 1 tahun di aplikasi pinjaman online legal. Dan yang akan saya bahas kali ini yaitu pinjol legal EasyCash. Siapa di antara teman-teman yang pernah meminjam uang di pinjaman online EasyCash dan karena suatu masalah dalam keuangan akhirnya Anda terpaksa gagal bayar dan telat bayar lebih dari 1 tahun. Apa saja yang Anda rasakan bisa kalian bagikan di kolom komentar. Nah, saat ini saya juga akan sharing seputar telat bayar dan gagal bayar lebih dari 1 tahun di aplikasi pinjaman online legal EasyCash. Seperti kita tahu, EasyCash adalah salah satu perusahaan aplikasi pinjaman online yang statusnya terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan boleh dibilang legal. Dan untuk EasyCash ini biasanya ada yang menerapkan tenor 30 hari tetapi periode pembayaran per 14 hari sekali. Jadi dalam waktu 30 hari itu ada 2 kali pembayaran yang bisa dilakukan. Lalu kalau misalkan sebagai contoh kalian meminjam uang 1 juta rupiah di EasyCash ini, dalam waktu 30 hari itu bunganya 0,4% per hari, tetapi ketika pencairan ada semacam potongan biaya administrasi tapi tidak terlalu besar, hanya beberapa ratus ribu rupiah saja. Jadi ketika misalkan kalian meminjam uang di EasyCash dengan tenor 30 hari dan periode pembayarannya 14 hari sekali, dalam waktu 14 hari itu kalian harus sudah mengembalikan kurang lebih sekitar 80% dari pinjaman kalian beserta bunganya. Dan sisanya bisa dibayarkan di hari ke-30. Dan bagaimana halnya ketika kalian mengalami suatu masalah keuangan, tidak bisa lagi membayar hutang? Yang harus kalian lakukan ketika kalian baru saja mengalami keterlambatan hari pertama, kedua, bahkan minggu pertama, kalau kalian sudah mulai diteror, ditagih dengan cara-cara yang tidak beretika, yang harus kalian lakukan adalah segera ganti kartu dan reset HP ke setelan pabrik. Tetapi sebelum di reset HP kalian itu, semua bukti penagihan yang dilontarkan, yang dikirimkan oleh debt collector pinjaman online EasyCash itu dikumpulkan dulu, di screenshot, diarsipkan, siapa tahu kedepannya dibutuhkan. Lalu setelah di reset ke setelan pabrik, di situ kalian bisa lebih fokus untuk beraktivitas seperti biasa. Jangan lagi memikirkan penagihan-penagihan yang mungkin terus-terusan dilontarkan oleh debt collector pinjaman online EasyCash. Lupakan semua itu, pokoknya lupakan. Kalian bisa fokus saja dengan kehidupan sehari-hari, seolah-olah tidak ada apa-apa, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Itu adalah salah satu cara untuk kalian agar bisa lebih fokus dan tidak terganggu pikiran kalian dengan penagihan-penagihan yang dilakukan oleh debt collector pinjaman online EasyCash. Nah, bagaimana halnya ketika kalian telat bayar dan gagal bayar lebih dari 1 tahun? Itu menurut pengalaman pribadi saya dulu. Ketika baru di bulan pertama keterlambatan itu setiap hari pasti kalian akan ditagih terus-terusan melalui chat WA, melalui telepon. Itu akan terus setiap hari, setiap jam. Tetapi setelah kalian mengganti kartu dan reset HP ke setelan pabrik, itu semua penagihan itu tidak ada. Dan lebih dari 1 tahun telat bayar atau gagal bayar di EasyCash dengan nominal hutang sekitar 500 ribu rupiah, atau mungkin ada yang 1 juta rupiah hutangnya. Setelah telat bayar lebih dari 1 tahun itu tidak ada DC lapangan yang datang. Apakah kedepannya akan datang atau tidak, itu saya juga tidak bisa memastikan. Yang jelas, buat teman-teman yang mempunyai pengalaman gagal bayar lebih dari 1 tahun di EasyCash, kalian boleh berbagi pengalaman dan tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar agar teman-teman yang lain juga bisa mengetahuinya apa saja yang Anda rasakan, karena mungkin pengalaman setiap orang itu tidak akan sama. Oke teman-teman, itu adalah seputar gagal bayar lebih dari 1 tahun di EasyCash. Jadi yang terpenting yang harus kalian lakukan, tetap kalian jaga kesehatan, jaga mental kalian, jangan sampai rusak. Dan kalau misalkan kalian diteror habis-habisan oleh DC pinjol EasyCash, yang harus kalian lakukan adalah putus semua komunikasinya dengan cara ganti kartu handphone, ganti email, ganti WA, agar tidak ada lagi teror yang masuk ke handphone kalian. Dan dengan seperti itu kalian bisa lebih fokus dengan aktivitas sehari-hari, tidak akan terganggu lagi dengan semua penagihan dari debt collector pinjaman online EasyCash. Dan jangan lupa untuk teman-teman semuanya yang saat ini sedang kesulitan karena mempunyai utang di pinjaman online EasyCash dan sudah tidak mampu lagi membayarnya, kalian selalu meminta bantuan sama Allah, meminta pertolongan sama Allah, perbaiki ibadah kalian. Insya Allah suatu saat nanti kalau misalkan Allah menghendaki, kalian akan ditolong dan akan diberi solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oke, demikian teman-teman, semoga sharing ini bermanfaat dan kalian tetap semangat. Jangan sampai kalian putus asa hanya karena mempunyai utang di pinjaman online Easy Cash. Karena gagal bayar di pinjaman online itu bukanlah akhir dari segalanya. Lebih baik kalian malu sesaat daripada hancur selamanya. Yang harus kalian lakukan, jangan coba-coba kalian membayar utang dengan cara berutang. Lebih baik stop bayar dan jangan pernah lagi memikirkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.